Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farhana dengan NIM 233430003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan kalimat ejaan dan kesalahan kalimat diksi. Yang pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan kalimat ejaan. Kesalahan ejaan adalah kesalahan yang terjadi dalam penulisan suatu kata atau frasa yang mengakibatkan bentuk tulisan tersebut tidak sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku. Kesalahan ejaan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan ejaan, kelalaian, atau kesalahan dalam penulisan. Sementara itu, kesalahan diksi adalah kesalahan yang terjadi dalam pemilihan kata yang tidak tepat atau kurang sesuai dengan konteks kalimat yang hendak disampaikan. Kesalahan ini bisa terjadi karena kebingungan antara kata-kata yang memiliki makna mirip atau penggunaan kata yang kurang tepat dalam situasi tertentu. Lalu, apakah kesalahan ejaan dan kesalahan diksi itu sama atau tidak? Mari kita bahas. Kesalahan ejaan adalah kesalahan yang terjadi dengan salah huruf atau salah peletakan kata atau salah penulisan titik koma atau hal yang lain. Kalau kesalahan diksi adalah kesalahan yang terjadi kata-kata yang digunakan tidak sesuai konteks. Jadi kesalahan ejaan dan kesalahan diksi itu kesalahan ejaan dan kesalahan diksi itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya telah menemukan 5 contoh kesalahan ejaan. Di sini ada suatu kalimat, yaitu bulan Agustus kemarin Vika Kurnia berlibur ke kota Semarang. Kebetulan ia pergi hari Minggu bersama keluarganya. Di sini kesalahannya adalah bulan Agustus. Agustus seharusnya ditulis dengan huruf kapital Agustusnya, karena itu adalah nama bulan dan itu termasuk ke dalam kesalahan ejaan. Lalu kesalahan yang kedua, Vika Kurnia. Itu kesalahan ejaan juga karena Vika adalah nama orang dan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, saya telah menemukan kesalahan ejaan. Pemandangannya pun tidak kalah ajaib. Di sana kesalahannya adalah pemandangannya pun. Itu tuh digabung. Seharusnya dipisah seperti pemandangannya spasi pun, bukan pemandangannya pun. Itu adalah suatu kesalahan ejaan juga. Yang ketiga, dijual luas tanah. Dijual seharusnya digabung karena itu bukan nama tempat. Jadi ini adalah termasuk kesalahan ejaan. Yang selanjutnya, di sini ada sebuah percakapan penjual dan pembeli. Penjual, "Selamat pagi, Bu." Pembeli, "Selamat pagi, mau beli apa?" Penjual bertanya, "Mau beli apa?" Pembeli menjawab, "Ada patung Garuda Wisnu Kencana yang terbuat dari kayu, Bu." Penjual menjawab, "Ada, titik, mau yang besar atau yang kecil?" Seharusnya penulisannya adalah ada, mau yang besar atau yang kecil. Itu termasuk kesalahan ejaan juga. Selanjutnya, saya menemukan helm Anda mohon dikunci, di spasi kunci, hilang, di luar, digabung, tanggung jawab kami. Itu adalah suatu kesalahan. Karena dikunci seharusnya digabung, bukan dipisah, karena itu bukan nama tempat atau bukan suatu tempat. Sedangkan di luar, kalau di luar barulah seharusnya dipisah karena luar adalah suatu tempat. Oke. Baiklah, di sini saya juga menemukan beberapa kesalahan diksi. Yang pertama, ia mengklaim tidak hadir dalam persidangan dan rapat-rapat di DPD RI bukan tanpa alasan. Pasalnya ia tidak mengakui kepemimpinannya. Di sini kesalahan diksinya adalah seharusnya tidak menggunakan kata rapat-rapat, karena itu termasuk dalam pemakaian kata yang membazir. Jadi cukup dikatakan dengan ia mengklaim tidak hadir dalam persidangan dan rapat di DPD RI. Yang selanjutnya saya menemukan hakim mengatakan selama 2 tahun setelah Ahmadi menjalani pidana pokoknya, ia tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Pada kalimat itu, hakim mengatakan selama 2 tahun setelah Ahmadi menjalani pidana pokoknya. Penggunaan kesalahan diksi di atas adalah seharusnya kata pokoknya sebaiknya dihilangkan, karena kata pokoknya itu mengandungan arti yang ketidakjelasan suatu kalimat. Yang selanjutnya,
ketiganya disangkakan sebagai penerima suap dana orang lain, disangkakan sebagai pemberi suap. Nah, disangkakan, penggunaan kesalahan diksinya terletak di disangkakan. Kata disangkakan itu tidak tepat untuk kalimat tersebut, karena disangkakan tidak tepat dan lebih baik menggunakan kata diduga. Diduga juga sinonim dari kata disangkakan, karena disangkakan itu arti yang belum pasti, sedangkan disangkakan memiliki arti yang belum pasti, sama seperti diduga. Kalau disangkakan itu lebih kurang enak didengar. Yang selanjutnya, ketika aku pertama kali melihat Candi Prambanan yang selanjutnya, saya sangat cinta keluarga saya dan saya berharap bahwa mereka senang senantiasa. Kesalahannya adalah senang dan senantiasa. Itu merupakan kesalahan susunan. Harusnya senantiasa senang. Harusnya saya sangat cinta keluarga saya dan saya berharap bahwa mereka senantiasa senang. Selanjutnya saya menemukan kesalahan kata. Gunung di sebelah Merapi masih ada pohon, tapi ada yang sudah menjadi layu. Penjelasannya, pada kalimat di atas itu terdapat kesalahan di kalimat gunung di sebelah Merapi, karena itu adalah frasa yang salah, susunannya salah. Lalu dan kata tapi, seharusnya dia menggunakan kata tetapi. Gunung di sebelah Merapi masih ada pohon, tetapi ada juga yang sudah menjadi layu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.